Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian dimanapun berada pada sore hari ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyiapkan segala pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Kita akan berikan pujian kita kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang layak kita sembah dan Allah yang kita layak muliakan. Dialah yang kita rindukan dalam hidup kita. Dalam kondisi apapun, satu kerinduan kita memuji memuliakan nama Tuhan. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Inilah yang menjadi kerinduan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau setiap waktu dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap kesempatan, dalam setiap langkah kehidupan kami, Engkaulah yang kami rindukan dalam hidup kami. Melalui pujian kami Tuhan, kami menyatakan kerinduan kami kepada Engkau, bahwa kami mau memuji Engkau Tuhan, mau menyembah Engkau pada sore hari ini. Ibadah kami sore hari ini Tuhan, sungguh kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kondisi apapun kami pada sore hari ini, Tuhan Engkau tahu segala apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya kebaktian ini kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati kami seluruh pelayan Tuhan yang telah Engkau persiapkan Tuhan untuk melayani. Bahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengar, yang menyaksikan ibadah sore hari ini, Tuhan juga tolong mereka, berkati mereka. Biar melalui firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini boleh memberkati hidup kami, boleh mengubah kehidupan kami menjadi sempurna sama seperti Engkau Tuhan.
Terpujilah Engkau Bapa. Kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang menolong kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Dialah Tuhan yang sungguh kita kagumi dalam hidup kita. Dialah Allah yang berkarya, yang menolong memberkati hidup kita. Kita terus memuji Dia dengan pujian kita. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Puji nama Tuhan. Biarlah kita semakin hari semakin kagum akan kebaikan Tuhan, semakin kagum akan kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita terus memuji dan memuliakan nama Dia. Kita akan mempersiapkan hati kita Bapak Ibu sekalian untuk diberkati kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka untuk menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita akan menyanyikan pujian. Aku datang dan bersujud kepada Engkau Tuhan.
datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bencanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Bersyukur dan berterima kasih ya Bapa. Beberapa pujian kami naik persembahkan ke hadapan hadirat-Mu merupakan satu wujud pengakuan kami, Engkau di atas segala-galanya. Ya Tuhan, mengawali ibadah petang malam hari ini Tuhan, kami sudah menyanyikan di dalam pujian yang terbatas ini 3 lagu berturut-turut merupakan pengakuan Engkau yang berdaulat, sehingga kami harus belajar untuk berserah. Kau sungguh indah, karenanya patut untuk kami kagumi. Dan yang ketiga adalah datang bersujud merendahkan diri di dalam segala kekurangan keterbatasan kami. Kebutuhan kami belajar mengutamakan kebenaran firman-Mu. Oh, sangat bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami juga pada petang malam hari ini, di dalam segala keterbatasan karena kondisi keadaan yang begitu mencekam. Ya Tuhan, yang bisa menakutkan, begitu ganas Tuhan yang sedang terjadi, dapat mematikan secara tubuh jasmani
tetapi juga dapat menggerogoti iman percaya kami kepadamu. Tetapi bersyukur dan berterima kasih. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih memiliki Engkau, ya Allah, di dalam Kristus Yesus. Firman hidup itu Tuhan, kami berusaha Tuhan, berjuang dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus-Mu untuk mengutamakan Engkau yang terutama di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segera memulai acara ibadah ini sampai usainya pada petang malam hari ini. Hanya di dalam satu nama yang kami agung, kami muliakan, yang kami banggakan, kami bersandar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kekasih, Bapak, Ibu, saudara sekalian, seberapa yang Tuhan izinkan ada di tempat ini, maupun dimanapun kita semua saudara, Bapak, Ibu berada, di sana Tuhan juga hadir, baik melalui live streaming dan sebagainya. Dan kita harus percaya, Tuhan ada di sana, sedang dan terus memberkati kita. Oh, terpujilah Engkau ya Tuhan, yang menjadi renungan firman, yang sudah Tuhan taruh percayakan di dalam hati hamba-Mu ini, untuk bersama-sama kami simak, kami pelajari, kami bahas dengan sesama. Kiranya Tuhan berkemurahan, memberi satu pengertian, sampai tumbuh menjadi satu iman keyakinan yang begitu kuat. Itu yang menjadi kekuatan kami menjalani hidup ini. Apalah artinya kalau sekedar menghadapi situasi yang seperti saat ini, yang betul-betul sangat-sangat ditakuti oleh kebanyakan orang-orang manusia dimanapun berada. Tetapi kami satu, hanya memiliki Engkau di atas segala-galanya. Itulah yang menjadi inti pokok pembicaraan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau sudah taruh percayakan dari pembacaan firman yang segera kami bahas, kami pelajari dengan seksama dari firman-Mu, dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Itu judul utamanya, Marta dan Maria. Ada dari 38 sampai 42 ini ada 5 ayat. Coba bersabar, saya bacakan sepenuhnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Jadi yang pertama ini, Maria menerima Yesus di rumahnya. Kemudian ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini adalah kakaknya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini satu sikap yang begitu baik. Sederhana saja, bisa mengutamakan, mementingkan Yesus yang adalah firman itu. Kemudian saya lanjutkan ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali. Sibuk sekali itu memang ciri daripada setiap kita yang memang harus bekerja, beraktivitas. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ini nada bertanya, tetapi juga nada yang sifatnya
menuduh. Suruhlah dia membantu aku, bahkan berani memerintah daripada Tuhan yang sebenarnya berdaulat, yang harus dipuja dan disembah, tetapi justru disuruh diperintah oleh Maria karena kesibukannya yang sempat melelehkan dirinya. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini suatu nasihat, satu teguran yang pasti cukup dan sangat keras. Tetapi nasihat ini apakah untuk mematikan daripada sikap Marta yang sibuk melayani dirinya? Tidak. Tetapi suatu nasihat teguran justru untuk mengangkat segala kelemahannya. Tidak bisa mengutamakan Sang Yesus firman itu. Sehingga ia untuk menegur, mengingatkan, jangan sampai berlarut-larut. Dan biarlah lewat teguran ini, mau dan bisa menginsafi dirinya untuk mau berubah. Dan ini tergantung daripada sikap Marta sendiri, berkomunikasi, menghargai Sang Firman Yesus itu sendiri. Dan ayat yang ke-42, ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini tadi sudah saya bacakan. Dan ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini pelajaran bagi Marta, juga bagi kita semua yang diizinkan Tuhan mendengarkan ayat ini. Ayat yang sederhana, sangat sederhana, yang seringkali diucapkan, diberitakan, disampaikan, mungkin sejak kita masih sekolah minggu, beranjak ke remaja pemuda, bahkan sampai dewasa seperti saat ini terus berulang-ulang disampaikan. Apakah membosankan? Tidak. Tuhan selalu membuka sesuatu yang indah, yang baru, dan itu sangat bermanfaat sekali. Itu nanti Tuhan akan juga tunjukkan bagi kita semua pada petang malam hari ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Coba ayat 5 ayat yang sederhana ini. Tuhan sudah taruh di dalam hati saya pada saat memeriksa dengan seksama. Itu bisa disederhanakan menjadi dua saja. Dua poin yang utama, yakni dua orang wanita, kakak beradik Maria dan Marta yang tinggal di kampung Betania, seperti dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 1, dekat kota Yerusalem, menerima persinggahan Yesus dan murid-muridnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan anugerah, kasih perhatiannya yang begitu besar bagi mereka. Ini poin pertama daripada peringkasan 5 ayat yang sudah saya baca tadi dengan keseluruhannya. Dan yang kedua, merupakan respon. Dan yang kedua, menanggapi kasih Tuhan, maka Maria dan Marta memberikan respon balik. Jadi dari kasih perhatian yang begitu besar, Maria dan Marta memberikan respon balik sesuai seberapa jauh kasih pengenalan mereka masing-masing. Jadi kasih pengenalan mereka masing-masing yang terutama kepada Tuhan. Ini bobotnya berbeda. Berbeda bagaimana sikap cara kita memperhatikan firman Allah.
itu akan nanti merespon kita terhadap Yesus Sang Firman itu. Jadi dari lima ayat yang saya sempat baca itu disederhanakan menjadi 2 poin pokok yang utama sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Mari kita bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi dari ayat-ayat yang sudah saya baca. Lukas 10 ayat 30, di mana Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan penginjilan ke berbagai kota, desa menuju Yerusalem, melewati kampung Betania di mana Marta Maria tinggal. Jadi ini melewati Betania, dusun kecil. Di luar jangkauan pemikiran mereka, Yesus berkenan singgah. Ini sesuatu yang luar biasa. Berkenan singgah di rumah mereka adalah kasih anugerah Allah yang membanggakan. Sekali lagi saya katakan membanggakan. Mengapa? Karena bagi mereka sekeluarga berdua, tanpa bersusah-susah, mereka dapat kesempatan emas bisa bertemu secara langsung dengan Yesus yang adalah ini yang terutama, pokok keselamatan bagi kita semua. Juga yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada petang hari ini. Yesus pokok keselamatan. Bandingkan jika orang-orang lainnya berbondong-bondong mencari dan mendapatkan Yesus dengan begitu sulit dari berbagai tempat. Untuk satu maksud tujuan mereka masing-masing. Mungkin itu suatu kesembuhan dari sakit penyakit, mengusir roh jahat, dan lain sebagainya, sesuai dengan kepentingan mereka. Sangat luar biasa. Karena itu pula lah, dengan penuh antusias dan sukacita, maka Marta menerima dan menyambut Yesus dengan sungguh-sungguh, karena mengingat tadi itu kasih perhatiannya yang begitu besar pada mereka, itu dapat kita baca dari Injil Yohanes 11 ayat yang ke-5. Demikian juga, jadi itu tadi merupakan kasih perhatian yang begitu besar. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi penghiburan, kekuatan yang telah membangkitkan Lazarus, saudara mereka itu dari kematian. Jadi yang sederhana dari 2 kejadian itu, kasih perhatian, kemudian membangkitkan Lazarus dari kematiannya, itu yang sesuatu yang luar biasa yang mereka tangkap. Sehingga apa? Sehingga selanjutnya adalah alasan inilah yang menjadi dorongan daripada Marta dengan begitu kuat untuk melayani Yesus sebaik-baiknya. Tapi diingat, ini adalah pelayanan jemaat, pelayanan tubuh jasmani. Dan ini sangat berbalik, bertolak belakang. Hadirnya Yesus, Sang Mesias Anak Allah adalah pertama-tama untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Itu dapat kita baca di dalam Matius 20 ayat 28. Tetapi di sini sebaliknya, justru Marta melayani secara raga jasmani ini dengan begitu sibuk. Mulai dari mempersiapkan sampai menghidangkan jamuan untuk memang baik, memuaskan tamu istimewanya yang sangat mereka banggakan, hormati adalah Kristus Yesus.
Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya, pekerjaan yang dilakukan oleh Marta ini sungguh cukup melelahkan. Melelahkan sekali, bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya bersungut-sungutlah dia, menuduh Tuhan tidak peduli padanya, membiarkan dirinya bekerja seorang diri. Tadi sudah saya singgung, bahkan berani memerintah Tuhan supaya Maria membantu pekerjaannya. Sikap ini menunjukkan tabiat kedagingannya yang begitu menonjol, dominan sekali. Itu dari bacaan ayat Lukas 10 ayat yang ke-40. Sekalipun demikian, apakah sikap perbuatan Marta sibuk melayani Tuhan secara raga jasmania itu salah? Sama sekali tidak. Karena ini pun merupakan perbuatan baik bagi Tuhan dari orang percaya. Bahkan perlu didorong, tetapi ini keliru. Mengapa? Karena Marta telah melakukan ini semua tidak disadari dengan kekuatannya sendiri. Kekuatan sendiri itu bisa melelahkan. Dan kalau bisa melelahkan itu membawa dampak di dalam dirinya yang merugikan. Dan dia tidak, sesungguhnya dia tidak menyadari bahwa Allah lah yang turut bekerja dalam dirinya untuk melayani dia itu. Karena alasan mengasihi, sebagaimana dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28. Demikian juga karena sibuknya Marta tidak berkesempatan mendengarkan perkataan Yesus, firman Allah yang menjadi pokok keselamatan kita itu, menjadi penghalang terbesar di dalam hidup Marta. Bahkan bisa mematikan pertumbuhan hidup kerohaniannya. Dan sekali lagi saya katakan, ini membawa dampak, menimbulkan banyak persoalan hidup. Di antaranya kekhawatiran, menyusahkan diri, artinya tidak ada perhentian batin jiwa ini. Dan selalu ada apa? Ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Ini yang ditimbulkan jikalau satu kehidupan, juga kehidupan kita yang dipelihara dengan kekayaan firman ini tidak mengutamakan di dalamnya. Tidak mengalami damai sejahtera daripada Allah di dalam Kristus Yesus. Inilah satu kehidupan yang terlalu sibuk di dalam pelayanan jasmani, baik, good sekali. Dan itu perlu harus didorong, jangan dimatikan. Sekali lagi karena ini juga merupakan perbuatan baik bagi Yesus Kristus. Saya selanjutnya coba kita baca kelanjutan daripada Maria. Yesus berdialog dengan Maria. Dalam kasus kebangkitan Lazarus, menunjukkan sikap kerendahan hati, penundukannya sampai tersungkur di depan kaki Yesus, serta menyatakan kesedihannya karena kakaknya yang dikasihnya itu telah mati, sehingga ia menangis. Wajar, secara jasmania begitu. Jangankan saudara, kita sesama
anggota gereja, sesama bertetangga kita juga dapat mengalami seperti itu. Sedih, simpatik, menyatakan belasungkawa kepada yang bersangkutan dan keluarga, dapat kita lakukan. Sehingga ia menangis. Dari suasana kematian ini hati Tuhan juga menjadi masgul, sedih dan turut menangis. Karenanya ia segera bertindak dengan menyuruh orang mengangkat batu penutup kuburan dan berdoa kepada Bapa Surgawi supaya mereka percaya bahwa Allah Bapa yang telah mengutusnya disertai kuasa untuk membangkitkan, menghidupkan kembali Lazarus dan berjalan keluar dari kubur. Itu kita baca dari Yohanes 11:32 sampai 44. Dari ayat-ayat sederhana yang sempat dipercayakan dan diutarakan pada kesempatan petang malam hari ini. Banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan, di mana Marta cenderung pada kesibukan pelayanan jasmani. Itu tidak salah sebagaimana dikatakan di depan, tetapi juga menyebabkan kurangnya waktu untuk berdialog dengan Tuhan lebih mendalam, untuk lebih mengenal siapakah Yesus Sang Firman itu, menjadikan pertumbuhan imannya mandek, stagnan, tidak mengalami keubahan apapun. Sehingga tidak ada kekuatan kemampuan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi hidupnya, sebagaimana yang dikatakan di depan. Menimbulkan apa? Kegelisahan, kekhawatiran, tidak ada kedamaian. Itu buah daripada satu kehidupan Marta yang sibuk melayani secara jasmania. Tidak ada kesempatan dan waktu berdialog untuk mengerti apa maunya Tuhan tetap terhadap diri hidupnya, yang sudah berkemuran mendapatkan lawatan persinggahan daripada Yesus. Tidak dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengutamakan firman, tidak dilakukannya. Tetapi justru yang dominan dilakukannya adalah melayani secara jasmania. Baik, setiap kita juga kalau bertandang bertamu hamba-hamba Tuhan juga dilayani dengan jamuan-jamuan seadanya, bahkan mungkin sampai berlebihan. Baik, itu tidak dilarang. Tetapi harus kita mengerti, hamba Tuhan sempat hadir di tempat kita, mendoakan, menyatakan firman Tuhan itu yang terutama. Jadi Tuhan hadir, datang di tengah dunia ini adalah tugas utamanya adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan ini yang sudah dialami oleh Maria. Dan sikap daripada Maria mencermati dengan sungguh-sungguh dan seksama perkataan Yesus bagaimana dikatakan di dalam ayat 10, Lukas 10 ayat 3, merupakan sikap yang siap dilayani, disucikan untuk satu tujuan yang mulia, yaitu meningkatkan bobot kasihnya pada Yesus. Dengan ini yang penting, dengan mengutamakan firman Allah
di atas segala-galanya, itu di Lukas 10:42 yang sudah kita baca tadi lebih awal, lebih dulu. Ini juga terbukti dalam peristiwa penyekahan. Jadi penyekahan kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya, dia tidak sayang atau menganggap rugi sama sekali, sekalipun di dalam konteks ini, di dalam perbuatan Maria ini mendapat kritikan, tantangan yang keras daripada yang juga adalah adalah juga sebagai murid pada Yesus. Tantangan yang begitu keras dan kritikan itu yang sebetulnya datang daripada muridnya Yesus sendiri adalah Yudas Iskariot, yang pada akhirnya, pada saatnya menyerahkan daripada Yesus yang sepatutnya dikasih itu, justru diserahkan kepada pemuka-pemuka agama Yahudi untuk dibunuh. Yohanes 12 ayat 3 dan 4. Ini merupakan sikap yang begitu nyata dan merugikan daripada Yesus maupun kita semua, yaitu sikap apa, sifat apa? Munafik, pengkhianat yang sangat merugikan. Karena itu, jikalau kita begitu banyak dilimpahi kekayaan firman Tuhan, sudah membentuk hati kehidupan ini mengalami keubahan yang begitu luar biasa. Tetapi diingatkan Tuhan, jangan munafik seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka merupakan pakar-pakar hal kerajaan surga, tetapi sebatas di kepala, tetapi pelaksanaannya, implementasinya tidak dilaksanakan. Dan ini menjadi apa? Sesuatu yang menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Sehingga orang-orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Yesus akan mengabaikan apa yang diprogramkan oleh orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama itu akan diabaikan. Dan selanjutnya kita perhatikan juga, tadi mungkin sudah saya singgung, dialog Yesus dengan Maria dalam kebangkitan. Lazarus menunjukkan apa? Sikap kerendahan hati, penundukannya sampai rela tersungkur di depan kaki Yesus serta menyatakan kesedihannya. Karena kakaknya yang dikasih itu telah mati sehingga ia menangis. Dari suasana kematian ini, hati Tuhan juga menjadi masgul, sedih dan turut menangis. Karenanya ia segera bertindak dengan menyuruh orang mengangkat batu penutup kuburan dan berdoa. Ini yang terutama. Yesus yang adalah pokok keselamatan itu tetap memohon kepada Bapa Surgawi, berdoa
supaya mereka percaya bahwa Allah Bapa yang telah mengutusnya disertai kuasa untuk membangkitkan, menghidupkan kembali Lazarus dan berjalan keluar dari kuburannya. Yohanes 11 ayat 32 sampai 44. Dari ayat-ayat apa yang dilakukan baik oleh Maria maupun Marta, itu memberi suatu pengertian, pembandingan juga bagi kita pada petang malam hari ini. Bagaimana kita menyingkapi kegiatan Marta yang cenderung kesibukan jasmani. Itu tadi sudah saya sebutkan beberapa kali. Kurangnya waktu berdialog dengan Tuhan secara mendalam. Hidupnya menjadi gelisah, khawatir, dan tidak ada kedamaian. Sebaliknya Maria, oleh roh kebenaran Bapa Surgawi, berusaha mengutamakan Yesus yang adalah firman-Nya dengan satu pengharapan yang pasti, beroleh hidup kekal dalam keteguhan hatinya yang telah teruji. Ini sesuatu yang kalau kita telaah bandingkan daripada sikap perbuatan daripada Marta dan Maria, itu sungguh-sungguh apa yang dialami dan dilakukan oleh Maria itu benar-benar menunjukkan iman yang teruji. Terujinya di mana? Yaitu pada waktu dia hanya sebatas mendengar kakaknya meninggal, begitu cepat dia datang menyampaikan kepada Yesus bahwa saudaranya Lazarus mati, tetapi dia percaya bahwa ia tidak mati sebagaimana dikatakan oleh Yesus kepada Maria maupun Marta. Dan ini diimani, sekalipun Lazarus itu sudah mati dan dikuburkan, tetapi dia tetap hidup. Dan ini yang diimani, itu merupakan satu iman yang sederhana, tetapi begitu berarti bagi keluarga mereka bertiga. Dia tidak surut, tidak percaya, tidak. Lah inilah yang iman yang teruji daripada Maria ini. Dan jika kita menelaah lebih jauh, pada saat Marta menyatakan dia percaya bahwa kakaknya Lazarus tidak mati, tetapi tidak disertai perbuatan. Dia hanya mengatakan datar-datar saja, percaya kakak saya tidak mati. Percaya kakak saya tidak mati. Itu dikatakan di dalam Yohanes 11, bisa kita baca nanti selanjutnya. Tetapi kalau apa yang dinyatakan, diakui, disampaikan oleh Maria kepada Yesus, tidak sekedar kata-kata aku percaya Yesus tidak mati, dan itu sudah terbukti, tetapi satu perkara yang begitu indah, sehingga hati daripada Yesus itu terenyuh, masgul, sedih, yaitu dia secepatnya sujud merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Itu merupakan satu sikap penyerahan diri sepenuhnya, mengutamakan Yesus di atas segala-galanya, melebihi apa yang sedang mereka alami, kesusahan dengan matinya kakaknya yang dikasihi, yaitu Lazarus. Jadi iman yang hanya begitu sederhana, yang itu karena pernyataan
roh kebenaran, roh Allah kepada Maria sehingga ia bertindak bersikap itu. Dan itu yang sudah meluluhkan hati daripada Yesus, sang pokok keselamatan yang berdaulat menghidupkan kembali, itu sudah terwujud. Sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini juga menunjukkan iman yang teruji daripada Maria. Itu dapat kita baca. Kita bersabar sebentar. Kita baca di dalam 1 Petrus 1 dapat kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Telah melahirkan kita kembali. Melahirkan kembali juga kehidupan Maria. Dengan apa? Dengan percaya, mengutamakan firman. Firman itu yang berdaulat, yang berkuasa, melahirkan kembali satu kehidupan baru di dalam Maria. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami, bagi kamu. Yang tidak dapat binasa, layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi kita yang bertekun di dalam mengikuti Yesus untuk suatu perkara yang mulia, yaitu hidup kekal yang tidak akan binasa, tidak akan cemar dan tidak layu. Itulah hidup kekal yang disiapkan, disediakan Tuhan bagi kehidupan-kehidupan yang teruji imannya. Itu tadi yang sudah saya katakan mengenai kematian daripada kakaknya. Dia tidak goyah, percaya bahwa Lazarus itu hidup sesuai waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Tidak sekedar keselamatan hari-hari kita di dunia ini, terlebih adalah keselamatan kekal yang disediakan, disiapkan oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat-ayat sebelumnya kita sudah mendengarkan, bahkan mengetahuinya dengan iman, bahwa yang dialami oleh Maria maupun Marta itu sudah mengalami berbagai-bagai penderitaan. Di antaranya adalah itu tadi, kematian. Di antaranya juga kesibukan, itu berarti menderita secara fisik jasmani. Itu yang diizinkan Tuhan mereka lakukan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ini, daripada segala penderitaan bersusah-susah, ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi bagi orang-orang seperti kehidupan Marta dan Maria yang bertekun mengikuti Yesus,
belajar taat dengar-dengaran. Dan itu resiko, dampaknya mereka harus menderita. Banyak-banyak penderitaan. Mungkin tidak terlalu disenangi oleh tetangga dan lain sebagainya. Dan ini bisa-bisa dibenci oleh kebanyakan orang Yahudi. Karena orang Yahudi di Betania di dekat Yerusalem itu adalah kehidupan-kehidupan orang-orang Yahudi yang begitu taat kental akan pengajaran daripada hamba-hamba Tuhan, daripada imam-imam yang ada di dalam sinagog atau rumah Tuhan itu. Ini bisa dikucilkan, tetapi di dalam konteks ini Maria atau Marta tidak. Inilah satu-satunya penderitaan. Siap-siap mereka mengalami itu, tetapi Tuhan tetap melindungi. Sehingga apa? Ini merupakan satu iman yang teruji daripada Maria. Bagaimana indahnya satu kehidupan yang bisa sungguh-sungguh mementingkan, mengutamakan firman Allah di atas segala-galanya. Seperti Maria tidak terpancing, terprovokasi daripada ulah tingkah Marta, mengata-ngatai yang seperti itu, berdiam saja, malas dan lain sebagainya. Dia tidak terpengaruh, terprovokasi, tetapi dengan duduk manis di bawah kaki Tuhan yang adalah Sang Penyelamat kehidupan ini dengan tekun dan setia. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita, satu iman yang betul-betul teruji daripada Maria ini. Tetapi apakah firman Tuhan yang sudah disampaikan di dalam konteks Maria dan Marta, kemudian kondisi Maria, kemudian kondisi Marta, berhenti sampai dengan tingkat seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Apakah dengan suasana itu tetap ditinggalkan oleh Tuhan yang sempat hadir singgah melawat kehidupan mereka, sekalipun respon daripada mereka berbeda-beda. Justru oleh teguran Tuhan kepada Marta ini memberi satu kesempatan peluang, jikalau Marta ini bisa menyadari, berbenah diri, memperbaiki dengan apa? Dengan sikap sangat sederhana, tetapi perlu penyerahan diri, yaitu mengakui. Jadi Tuhan masih memberi kesempatan kepada Marta, sebagaimana di dalam teguran ayat yang ke-41, tetap memberi kesempatan peluang dengan satu hal, penyerahan diri daripada Marta, yaitu mengaku. Mengaku atas segala dosa pelanggarannya. Coba kita baca itu dari 1 Yohanes 1. Dari 1 Yohanes 1. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 kita mulai. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, ini penting, peringatan juga bagi kita, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Dan kebenaran Allah, Roh Kudus itu tidak ada di dalam kita. Itu begitu tegas Tuhan menyatakannya. Tetapi yang kedua ayat yang 9, jika kita mengaku dosa kita, pelanggaran kita,
maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi tujuan daripada Yesus menegur, mengingatkan, dan mungkin juga diterima dengan cukup keras bagi Marta. Tetapi jikalau dia bisa menyadari dengan pertolongan kebenaran roh Tuhan, pada waktu itu kan Yesus masih belum terangkat ke surga, Roh Kudus juga belum dinyatakan, tetapi roh kebenaran dari Allah Bapa Surgawi itu yang akan mengingatkan si Marta ini, maka dia bisa mengakui segala dosa pelanggaran. Untuk apa? Dibenahi. Untuk apa? Dibenarkan. Untuk apa? Disucikan. Dan itu semua merupakan pertobatan yang dilayakkan Tuhan bagi seorang Marta yang kurang sungguh-sungguh menghargai daripada Yesus Sang Firman. Itu masih diberi kesempatan. Jadi sekalipun Marta di dalam kesulitan karena mengutamakan pelayanan-pelayanan pekerjaan jasmani, itu baik, sekali lagi saya katakan. Tetapi ia sudah melalaikan yang utama untuk mencintai firman Yesus Kristus. Lebih dari segala-galanya itu tidak dialami. Tetapi sesudah Tuhan menegur ini, biarlah Marta ini sadar, mau mengakui segala dosa kesalahannya, maka Allah di dalam Kristus Yesus yang setia dan adil itu pasti akan mengampuni segala dosa pelanggarannya, bahkan menyucikan dari segala kejahatan mungkin tidak disadari oleh Marta, juga bagi kita semua. Jika kita malu mengakui sederhana saja. Tetapi pengakuan itu sendiri dikatakan, saya katakan sederhana. Apa betul Pak sederhana? Jikalau kita ada suatu kemauan, kesungguhan hati, berserah sepenuh di dalam kedaulatan Allah, tidak ada sesuatu yang mustahil. Dan ini juga berlaku bagi Marta, jikalau mau bersungguh-sungguh menyerahkan diri. Bobot kualitas penyerahan diri itu merupakan satu pergumulan, baik pada saat itu, terlebih kita pada saat ini begitu banyak permasalahan yang kita alami, kita hadapi. Penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Saya masih giat ini Pak, saya masih giat banyak kepentingan. Tetapi kita berserah diri kepada Tuhan. Caranya Tuhan bekerja bagaimana, itu akan memberi satu dorongan kepada kita, sangat percaya Engkau Tuhan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya bagi Marta, tadi sudah saya katakan, jika mau mengakui demikian. Kemudian bagi Maria, oleh tuntunan pimpinan roh kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, bisa mementingkan, mengutamakan firman, maka itu sesuatu yang indah yang mereka alami. Juga kesempatan dibenarkan bagi Marta itu sesuatu yang indah. Kemudian sebaliknya, bagi kita semua yang dengan tekun dan setia, mungkin sedang duduk bersama-sama di tempat ini, atau sedang mendengar dimanapun juga melewat live streaming, bagaimana dengan respon kita atas pelajaran daripada Maria dan Marta yang sangat sederhana ini. Apakah firman itu mau dan bisa menghidupi kita jikalau kita juga mau berserah sepenuh kepada Tuhan? Sesuatu yang indah bagi Tuhan.
Sehingga jikalau kita mengutamakan firman di atas segala-galanya, maka itu pula yang akan melampaui segala persoalan hidup manusia. Baik itu yang dialami oleh Maria maupun Marta, juga yang kita alami pada saat-saat ini. Mari kita semua dengan segala kerendahan hati, siap dihidupi firman-Nya. Terpujilah Tuhan, amin. Dan selanjutnya kita akan naikkan satu pujian, merupakan satu rasa syukur terima kasih kepada Tuhan. Dari NR Nyanyian Rohani nomor 48. Yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kita ulangi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Bapa dalam surga, kami menghadap tahta-Mu pada saat malam hari ini. Engkau telah berfirman kepada kami, Tuhan, Engkau memberikan contoh bagi kami bagaimana hidup Marta dan Maria, Tuhan, yang telah memilih bagian mereka masing-masing. Namun seringkali Tuhan, begitulah kehidupan kami. Kesibukan kami seringkali mengganggu aktivitas kami, mengganggu relasi kami kepada Engkau, Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan kami, bagaimana kami lebih mengutamakan Engkau dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau datang bagi hidup kami untuk memberkati kami, menolong kami melalui firman-Mu, Tuhan. Ketika masalah datang bagi hidup kami, iman kami tidak pernah goyah, Tuhan. Kesetiaan kami tidak pernah goyah di hadapan Tuhan. Tapi justru Tuhan, ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi tantangan, Tuhanlah yang menjadi pegangan hidup kami. Terpujilah Engkau, Tuhan, buat firman-Mu pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kepada kami. Melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan, Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan kepada beliau. Dalam usaha pekerjaan, pelayan dan keluarga, Tuhan terus berkati. Terpujilah Engkau, Tuhan.
Terpujilah namamu Tuhan. Sidang jemaatmu Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan juga berkati mereka. Biarlah melalui firman yang sudah mereka dengar memberkati hidup mereka, mengubah setiap perilaku mereka. Semakin hari semakin dipermuliakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian saat ini juga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 82211662221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada jemaat kita yang kurang mampu dan terkena dampak dari COVID-19. Yang ketiga, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silakan menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja nomor 0821 3995 2002. Silakan mengirim nama Bapak Ibu Saudara melalui WA ke nomor ini untuk mendapat informasi mengenai pengumuman, pelayanan, dan lain sebagainya. Permohonan doa dan ucapan syukur dapat jemaat dikirimkan di nomor yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Pengumuman selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bersama ini diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa ibadah minggu setiap akhir bulan, yaitu minggu tanggal 31 Mei 2020 atau pada hari Pentakosta, dan yang kedua minggu tanggal 28 Juni 2020 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sehubungan hal tersebut di atas, kepada kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing, yaitu roti tawar dipotong-potong, anggur bisa dibuah, diperas sendiri atau bisa dibuat dari sirup anggur, atau bisa beli hosti dan cawan ditambah anggur di toko buku rohani yang ada. Selanjutnya atau juga bisa dapat mengambil kepada Saudara Filipus Jebua atau kepada saya di Gereja Lema Putro, dan juga kepada Bapak Pendeta Muda Kasiele Jebua untuk jemaat di Johor. Tuhan menolong kita menikmati perjamuan dengan tubuh dan darahnya Tuhan Yesus, memberkati kita semua. Mengakhiri semua rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, doa penutup saya serahkan kepada Pendeta Muda Haryono. Bersama-sama kita menundukkan kepala. Demikian ya Bapa Surgawi, sumber segala kasih karunia, juga kesempatan petang malam hari ini Engkau sudah menyatakan firman-Mu menjadi pembelajaran yang begitu berarti berharga bagi kelanjutan hidup kami ke depan. Satu pelajaran yang begitu indah dari kehidupan seorang Maria yang beroleh roh pembenaran daripada Allah sehingga dapat mementingkan, mengutamakan Engkau ya Yesus yang adalah firman itu. Dan akhir daripada semuanya ini, daripada apa yang dialami daripada Marta, menerima bahagian yang tidak akan hilang, yang tersimpan di dalam kerajaan surga, yang menjadi tema juga pada petang malam hari ini. Mengasihi Yesus yang adalah firman, beroleh hidup kekal. Dan kami hari-hari yang penuh perjuangan ini Tuhan, Engkau mampukan, Engkau kuatkan, dengan roh yang sudah Engkau berikan, Engkau percayakan kepada kami. Sehingga kami bisa bertahan melewati hari-hari yang penuh pergumulan ini.
Semuanya hanya karena kami bersama dengan Engkau, Engkau ada di dalam kami. Dan kini saatnya ya Tuhan, Engkau izinkan hamba-Mu berdoa, menyatakan segala sesuatu apa yang ada di dalam sidang jemaat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kasih daripada Allah Bapa surgawi, keselamatan daripada anak Yesus Kristus yang sudah rela mati tersalib bagi kami semua orang berdosa. Dan persekutuan dengan Roh Kudus-Mu, itu yang menuntun memimpin kami supaya tidak tersesat karena mengikuti kemauan diri kami sendiri. Kami percaya semuanya ini ada dan datang daripada Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kini kami saatnya segera pulang kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh menyertai kami, menjadi bagian hidup kami, dimanapun kami berada. Engkau memberkati sepenuh-penuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.